Kak Sil. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal berapa Kak? Tanggal 14 Maret 2021. Ketemu lagi. Apa kabar semuanya adik-adik? Pasti baik semuanya ya, sehat semuanya, masih penuh sukacita ya, walaupun kita semua masih online ya adik-adik ya. Coba Kakak Desi mau sapa dulu adik-adik yang di rumah. Dari kelas besar dulu ya. Kelas besar, apa kabar Arta? Baik-baik aja. Cinta gimana kabarnya? Oh, pasti semuanya sehat ya. Anak yang kelas kecil siapa Kak? Yang kelas kecil. Wah, kakak mau salam dulu untuk Faith. Hai Faith, apa kabar? Halo, Faith di rumah. Sehat-sehat semuanya ya. Pasti juga di kelas. Halo. Kelas gimana kabarnya? Nah, untuk adik-adik kelas balita, Kakak Desi mau ingat siapa ya? Samuel, Kak. Samuel. Kabar Samuel. Terus adiknya Angel itu siapa ya, Kak? Arsen. Apa kabar Arsen? Hai. Sekarang yang Batita, aduh yang Batita siapa ya? Ingat ya. Adek Batita. Airin, apa kabar semuanya? Masih semua sehat-sehat ya? Pasti. Udah lama gak ketemu sampai kita lupa ya namanya adik-adik. Maaf ya adik-adik semuanya. Tapi tenang aja kok, kita semua selalu ingat sama adik-adik, mendoakan adik-adik setiap hari ya. Oke, kita mau mulai ibadah kita hari ini ya Kak Sil ya? Siap. Kita mau bangkit dulu berdiri semuanya adik-adik yuk. Sebelum memulai ibadah kita mau nyanyi dulu satu lagu. Biarpun gunung-gunung beranjak. Kita pakai gaya jadi semuanya siap berdiri ya. Yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi yuk kakak sama-sama. Ya, yang aja. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Walaupun gunung-gunung beranjak, kata Tuhan Yesus sudah ya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita ya, maksudnya akan selalu bersama kita. Amin. Iya. Kita mau doa dulu, bukan Kak Sil? Boleh, Kak. Kasih yang berdoa ya. Oke, siap adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dan pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang berada di rumah dan juga kakak-kakak yang melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk dulu ya. Oh, tadi udah berdiri. Sebenarnya masih enak ya berdirinya. Kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Judulnya Apa ya? Bapa di sorga mengasihi. Siap?
siap ya semuanya ya. Pakai gerakan ya kak? Oke siap. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah kak, kira-kira hari ini kita mau cerita tentang apa ya kak? Wah cerita tentang apa ya kak? Kalau nggak salah tentang Nabi Esra. Oh, jarang-jarang kan adik-adik dengar cerita tentang Nabi Esra Iya. kan? Nah, kali ini kita mau ceritain tentang Nabi Esra. Seperti apa Nabi Esra itu? Gimana kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Nabi Esra? Hari ini kita cerita kayaknya tentang itu kak. Iya ya, adik-adik pasti udah siap nih mau dengar Semuanya ya. siap-siap mendengarkan. Sebelum kita nyanyi dulu yuk kak. Oke, Lagu oke ya akan kak. firman Tuhan, kita akan nyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Iya, adik-adik semuanya udah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Pasti kita juga ya mau dengerin Iya firman dong, Tuhan. Kak Ayo Des. adik-adik semuanya siapin Alkitabnya, alat tulisnya semuanya jangan lupa. Buku catatan. Nah, benar ya. Terus kita akan siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak pelajar. Oke, siap ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik, senang sekali kakak Stevi hari ini mau membacakan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Adik-adik gimana kabarnya? Sehat selalu ya? Oke, pembacaan firman Tuhan hari ini itu terambil dari kitab Ezra 7 ayat 1 sampai dengan 10. Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita baca Alkitabnya, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan dan juga Engkau telah memberkati kami untuk kami bisa mengikuti ibadah impa pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami berkati kami agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang akan kakak Stevi bacakan dan juga akan kakak Stevi renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikanlah kami kemampuan juga untuk kami bisa melakukannya di kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya doa ini saja kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, mari kita buka Alkitabnya. Kita buka Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Kakak akan bacakan ya.
Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Marayot, bin Zerahya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Penahas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, sebelum kakak masuk ke dalam firman Tuhan ini, ada yang tahu siapa itu Ezra? Ada yang tahu? Nah, kakak kasih tahu ya, Ezra itu merupakan seorang imam. Apa adik-adik? Imam. Ya, Ezra merupakan imam dan dia adalah keturunan langsung dari Bapak Harun. Bapak Imam Harun. Ada yang masih ingat Bapak Imam Harun siapa? Kakak kasih petunjuk ya. Imam Harun itu adalah Bapak Imam Harun itu adalah seorang yang merupakan saudara Musa, yang dimana dia itu terkenal karena mempunyai kepandaian dalam berbicara. Ya, dia diberikan talenta khusus oleh Tuhan Allah. Bapak Harun ini adalah kepandaian untuk berbicara, untuk menebarkan kesaksian tentang Allah Bapa di orang-orang Israel. Nah, Ezra adalah keturunan langsung dari Bapak Harun, di mana Ezra mempunyai warisan atau mempunyai kemampuan langsung dari keturunan Harun ini, bahwa Bapak Ezra ini adalah seorang yang mempunyai kepandaian juga dalam berbicara. Ya, untuk Ezra ini juga, siapa Ezra itu sebenarnya? Nah, ada kita buka Alkitabnya ya. Ada di ayatnya yang ke-6. Kakak akan bacakan ya, ayat yang ke-6 itu. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah, apa adik-adik? Seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Adik-adik, ternyata Ezra ini adalah seorang imam yang sangat ahli dalam kitab, sangat ahli dalam Taurat Musa. Karena apa adik-adik? Karena Ezra ini adalah orang yang dikasihi oleh raja, dan dia adalah orang yang dilindungi oleh Tuhan secara langsung. Adik-adik. Nah, adik-adik, Ezra ini bukan hanya sampai situ aja adik-adik. Karena dia diberikan kepintaran, dia itu ada di ayatnya ke-10. Ezra bertekad ya untuk meneliti Taurat Tuhan, kemudian melakukannya. Serta apa adik-adik?
mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Maka dari itu, Imam Ezra selain dia sudah diberikan pintaran, dia juga adik-adik, dia mau mengembangkannya dengan cara apa? Meneliti firman Tuhan yang pertama, yang kedua dia mau melakukan firman Tuhan, dan yang ketiga dia mau memberitakan firman Tuhan tersebut. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga mau seperti Imam Ezra yang juga bertekad untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, betul adik-adik? Oke, bagaimana caranya ya? Ada yang tahu caranya adik-adik? Nah, kakak kasih tahu ya caranya. Ada yang tahu? Tadi kakak membaca apa namanya? Alkitab. Ya, ciri-ciri Alkitab itu seperti apa ya adik-adik ya? Ciri-ciri Alkitab itu ternyata ada 2 pita di sini untuk membedakan perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Dan yang pasti adik-adik, Alkitab ini berisi tentang firman-firman ataupun ajaran-ajaran tentang Tuhan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, di dalam Alkitab juga bisa dijelaskan bahwa kalau kita penting membaca Alkitab ini, itu terdapat rahasia ya, terdapat rahasia yang penting yang Tuhan Yesus bisa ajarkan kepada kita. Apa aja itu? Kakak kasih bocorannya ya. Ada di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ayo, kita buka Alkitabnya di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Siapa yang sudah dapat? Angkat tangannya. Oke, kakak lihat sudah banyak yang dapat ya. Di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 kakak akan bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk apa adik-adik? Mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Adik-adik, ternyata di dalam Alkitab ini Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita mempersiapkan kita untuk memiliki perbuatan yang baik. Supaya apa adik-adik? Supaya kita bisa mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang salah, perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Nah adik-adik, pertama tadi diajarkan juga bahwa Alkitab ini mengajarkan kita untuk kita bisa mengajar, seperti Kakak Stevi yang saat ini sedang mengajar adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan, dan juga seperti Bapak dan Ibu pendeta di gereja yang mengajarkan atau menceritakan firman Tuhan untuk mengajar adik-adik semua ya. Kemudian Alkitab juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bagaimana mengetahui yang baik ataupun yang salah. Alkitab mengajarkan hal tersebut. Nih, kakak kasih contoh ya, beberapa contoh-contoh perbuatan yang baik ataupun yang salah. Nanti adik-adik tebak ya. Oke, sekarang adik-adik coba siapkan alat tulis. Kakak akan melihatkan sebuah gambar di mana adik-adik bisa melihat apakah itu perbuatan yang baik atau tidak. Oke. Di sini ada gambar seperti ini. Adik-adik, apa yang sedang dilakukan orang tersebut ya? Kakak kasih tahu ya. Ada seorang pemuja berhala di situ ya. Ada segambar sapi ataupun kerbau emas, dan ada orang yang sedang menyembah berhala tersebut. Nah adik-adik, ini perbuatan benar atau salah ya? Coba adik-adik tebak, perbuatan benar atau salah? Oke, kakak kasih tahu jawabannya ya. Jawabannya ada di dalam kitab Keluaran. Oke, kita baca ya.
Kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 3 sampai 5. Oke, kakak akan bacakan ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu ada Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Berarti apa jawabannya adik-adik? Benar atau salah? Salah. Ya, betul sekali. Untuk adik-adik yang jawab salah itu betul. Next, ada gambar selanjutnya. Gambar apa ini adik-adik? Ada yang tahu jawabannya? Kakak mau dengar jawabannya? Oke, ada orang-orang yang beribadah ya. Ada orang-orang yang beribadah ke gereja, ataupun ada orang-orang yang beribadah dalam online. Ya, adik-adik, ini perbuatan orang-orang ini benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Oke, kakak kasih tahu lagi jawabannya ya. Jawabannya ada di Kitab Keluaran 20 ayat 8. Siapa yang sudah dapat? Kitab Keluaran 20 ayat 8. Apa adik-adik? Kita baca bersama-sama ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya adik-adik, ini adalah perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar karena mereka melakukan apa adik-adik? Mengingat dan menguduskan hari Sabat dengan cara pergi ke gereja setiap hari Minggu. Oke, sip. Ada lagi nih contohnya adik-adik. Nah, ini gambar apa adik-adik? Apa? Gambar adik yang sedang melihat kiri dan kanan untuk mengambil apa adik-adik? Mengambil uang. Ayo, ini perbuatan benar atau salah? Ayo, perbuatan benar atau salah? Waduh, semuanya jawabannya salah. Coba ya kita lihat ya. Coba kita lihat ya. Jawabannya ada di Kitab Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Betul sekali adik-adik. Jawabannya salah karena di Kitab Taurat sendiri dibilangnya tidak boleh mencuri. Hebat sekali adik-adik. Nah, sekarang kakak ada gambar lagi nih selanjutnya. Ada gambar. Adik-adik tahu ini gambar apa? Pinocchio. Ya, gambar Pinocchio. Kesukaan Pinocchio apa adik-adik? Dia suka berbohong. Dia suka berbohong, makanya hidungnya jadi panjang. Siapa yang di sini suka berbohong? Wah, anak-anak Tuhan tidak ada yang pernah berbohong ya. Kakak percaya sekali anak-anak Tuhan tidak pernah berbohong. Nah, adik-adik pasti tahu dong jawaban yang berbohong ini itu perbuatan yang benar atau yang salah? Ya, seperti yang dikatakan di Keluaran 20 ayat 16 bahwa jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, atau sama dengan artinya jangan berbohong. Di Alkitab dituliskan seperti ini, berarti benar jawabannya adik-adik itu adalah perbuatan yang salah. Nah adik-adik, sekarang ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Nah, menurut adik-adik, mana jawaban adik-adik dari gambar A dan gambar B? Di gambar A ini terdapat kakak yang sedang mengayomi atau sedang bermain bersama dengan adik-adiknya. Atau di gambar B yang kakaknya sudah memarahi adiknya nih. Mana sikap yang baik atau sikap yang benar? Di gambar A atau gambar B? Yang mana adik-adik? Ya, yang benar adalah gambar A. Gambar A ini menunjukkan bahwa kakak-kakak ini sedang bermain bersama dengan adik-adik. Tidak pakai marah-marah, tidak pakai mengomel-ngomel. Kakak ini selalu menunjukkan sikap yang baik,
yaitu mau melindungi adik-adiknya dan bermain bersama-sama. Hebat sekali ya. Nah, ternyata banyak sekali ya manfaat membaca Alkitab. Ternyata banyak juga yang belum tahu nih manfaat membaca Alkitab. Yuk, mulai dari sekarang kita bisa melihat bahwa manfaat membaca Alkitab itu adalah memperbaiki kesalahan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi setelah kita mengetahui apa yang benar dan yang salah, dengan cara membaca Alkitab, kita dapat memperbaiki kelakuan kita jika itu salah ataupun jika itu benar. Jadi kita bisa menjalankan sikap hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa adik-adik, supaya kita bisa memberikan yang terbaik dari sikap kita yang benar sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa memberitakan firman Tuhan tersebut melalui perbuatan kita sehari-hari. Siap adik-adik untuk melakukan hal yang terbaik ini? Siap. Oke. Jadi siapa yang sudah siap untuk memberitakan firman Tuhan dan membaca Alkitab dan melakukan di kehidupan kita sehari-hari? Angkat tangan yang tinggi. Oke, itu janji iman kita ya. Kita mau bersama-sama untuk memberitakan firman Tuhan, juga membaca Alkitab setiap hari dan juga melakukannya di kehidupan kita. Amin. Aktivitas hari ini adalah adik-adik boleh mengirimkan seluruh jawaban pertanyaan-pertanyaan perilaku benar atau salah yang adik-adik sudah dengarkan saat firman Tuhan tadi. Dan jangan lupa tuliskan juga ayat pendukungnya ya. Kirim ke grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Betul sekali. Aduh, luar biasa ya firman Tuhan. Tentang Nabi Ezra tadi ya Kak ya. Iya. Nabi Ezra yang sangat mahir ya dalam mempelajari kitab-kitab ya. Jadi dia rajin mempelajari kitab, tapi nggak hanya itu kasih. Iya. Ternyata Nabi Ezra itu juga tadi melakukannya dan bahkan mengajarkannya untuk orang lain. Luar biasa ya. Luar biasa. Saya mau contoh. Iya bener Kak. Nabi Iya Ezra, kayak Kak. seperti itu ya. Kita kan juga udah mengajar sebenarnya ya sama adik-adik kan. Adik-adik juga harus seperti itu ya. Siapa coba yang nanti mau kayak Kak Desi, Kak Kasir, tadi Kak Rizka dan Kak Stevi ya. Nah, besok jadi guru sekolah minggu. Jadi kita mengajarkan firman Tuhan seperti Nabi Ezra ya. Tapi adik-adik juga bisa Kak Iya. mengajarkan firman Tuhan lewat perbuatan mereka sehari-hari ya Kak ya. Iya, seperti apa ya Kak? Jadi anak yang contohnya Kak sopan, Sopan. apalagi ya Kak Nggak boleh marah-marah. bener ya, terus mau berbagi, Berbagi. ya pokoknya semua hal yang baik ya yang Iya. dikatakan di dalam firman Tuhan harus dilakukan. Nah itu artinya kita itu memberitakan firman Tuhan ya. Nah harus seperti kita ya Iya. dalam sehari-hari juga bisa ya. Iya. Kasih ya. Iya Kak. Nah, oke, kalau gitu untuk menyambut firman Tuhan tadi kita nyanyi dulu satu lagu Kak. Mereka. Judulnya Firman-Mu Pelita Bagi Kaki. Oke, siap semuanya. Nah, itu dan judulnya bagus ya. Firman Tuhan itu pelita hidup ya. Jadi harus rajin baca firman Tuhan, belajar kayak Ezra ya. Bisa, siap. Oke, kan selanjutnya kita mau memberikan enggak deh kakak-kakak mau doa syafaat dulu. Oh iya, Iya, ya. siap ya. Oke, semuanya nanti siapkan doa ya. Kita siap berdoa ya nanti oleh kakak-kakak yang lain. Oke.
Mari adik-adik, kita lipat tangan kita, kita tutup mata kita tundukkan kepala, kita angkat doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah. Terima kasih karena kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan cerita tentang Engkau Tuhan. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mau menuruti perintah Tuhan, anak-anak yang mau belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, mau melakukannya. Dan biar atas kehendak-Mu juga Tuhan, kami boleh mengajarkan pada orang lain tentang kebaikan Tuhan Yesus melalui firman yang boleh kami terima. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah yang ada Tuhan di jajaran atas, yang membuat kebijakan-kebijakan dalam menjaga negara dan juga kota kami. Terutama pada masa pandemi ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kami vaksin COVID. Biarlah ya Tuhan, vaksin COVID boleh dibagikan secara merata, boleh diikuti, dan biarlah ini boleh menjadi salah satu jalan keluar dari pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk cuaca yang saat ini sudah mulai sering turun hujan, dan ada beberapa daerah Tuhan di negara kami yang mengalami kebanjiran. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong lindungi, Tuhan tolong jaga mereka semua, para keluarga yang mengalami dampak kebanjiran. Biarlah Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan, dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Dan biarlah apa yang telah hilang dari mereka, Tuhan boleh menggantikan semuanya bagi mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga pada pagi hari ini untuk teman-teman kami saat ini yang mungkin sedang sakit. Tuhan tolong pulihkan kondisi teman-teman kami, kakak-kakak layan Tuhan yang juga saat ini sedang sakit. Biarlah boleh Tuhan berikan kesehatan dan kembali sehat seperti sedia kala, boleh beraktivitas, boleh bersyukur dan mengucap syukur selalu Tuhan akan kebaikan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pagi hari ini untuk gereja kami GPIB Maranatha dan juga seluruh gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan sertai, Tuhan jaga, biarlah ya Tuhan kami anak-anak Tuhan boleh semakin rajin beribadah walaupun hanya virtual, baik papa mama kami, baik om tante opa oma kami, baik juga kakak kami, dan juga kami sendiri rajin datang sekolah minggu. Walaupun secara virtual, tapi biarlah kami boleh tetap merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga pagi hari ini. Tuhan tolong berkati rencana yang dibuat oleh gereja dalam rangka merayakan Hari Paskah. Hari keselamatan kami yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan lancarkan semuanya, rencana baksos Tuhan, rencana konser amal, rencana drama Tuhan mau lancarkan. Begitu juga Tuhan Paskah yang dipersiapkan di dalam sekolah minggu juga Tuhan sertai, Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan anak-anak boleh bersuka cita Tuhan. Kami semua boleh bersuka cita dalam merayakan Hari Paskah pada bulan April nanti. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kami menyerahkan papa mama kami, biarlah Tuhan selalu menjaga mereka, biarlah papa mama kami boleh semangat dalam merawat kami, boleh berbahagia, boleh selalu sehat. Tuhan berikan kekuatan juga bagi mereka dalam menjadi teladan bagi kami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk sekolah minggu kami ya Tuhan sertai supaya adik-adik atau teman-teman kami boleh rajin datang ke IMPA Tuhan, boleh beribadah setiap minggunya Tuhan dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita udah siap untuk memberikan persembahan. Berisi kita memberikan ya persembahan. persembahan syukur ya. Nah. Kita bersyukur pada Tuhan juga ya. Iya. Nah, adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan,
Adik-adik pasti udah tahu ya, udah diingetin oleh kakak-kakak setiap minggu apa persembahan yang akan diberikan. Boleh adik-adik nanti titip kepada mama atau kepada papa untuk dibawa ke gereja. Atau adik-adik bisa minta mama dan papa untuk transfer ya. Nah, nomor rekeningnya ada di bawah ini ya. Nah, itu juga bisa ditransfer. Oke, sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi satu lagu ya, Kasil ya. Lagu Ku Berikan Persembahan. Yuk, siap. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Iya, sudah memberikan persembahan, kita mau doakan dulu persembahan kita ya. Ayo adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa memberikan persembahan syukur kami yang merupakan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami supaya bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk membantu sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah memberikan persembahan ya Kak Sil? Iya. Nah, sekarang Kak, sebelum ibadahnya berakhir, kita kayaknya ada beberapa pengumuman. Iya. Nah, jadi nanti adik-adik disimak baik-baik ya pengumumannya apa saja. Jangan lupa ya. Nah, karena sebentar lagi kita mau Paskah Kak. Wow, Jadi kita merayakan iya, Paskah ada ya. beberapa pengumuman yang harus adik-adik simak. Yuk, Iya. kita simak sama-sama. Wah adik-adik, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, oleh karena itu, kakak pelayan ingin mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk ikut terlibat dalam perayaan Paskah tahun ini bersama-sama ya. Dan untuk perayaan Paskah Pelkar PA tahun ini memiliki tema yaitu Tuhan Yesus Harapanku yang diambil dari Mazmur 71 ayat 5. Nah, kira-kira apa aja ya kegiatan Paskah kita tahun ini? Nah, adik-adik, untuk kegiatan Paskah kita tahun ini, yang pertama ada lomba Paskah, yang kedua baksos, dan yang ketiga ibadah perayaan Pelkat PA. Selain lomba membaca Alkitab Indah yang sudah diikuti oleh adik-adik kelas kecil dan adik-adik kelas besar, kita punya lomba membuat telur harapan. Nah, untuk lomba membuat telur harapan itu bisa diikuti oleh adik-adik batita, balita, kecil dan besar. Nah, tentunya untuk lomba membuat telur harapan ini ada batas pengumpulannya. Nah, untuk batas pengumpulannya itu pada hari Senin 22 Maret 2021 dikirimkan dalam bentuk foto ya adik-adik. Nah, untuk lomba ini adik-adik dapat mengirimkannya melalui email lombapaskah2021@gmail.com ya. Nah, cara yang berikutnya adalah bakti sosial yang berjudul Bingkisan Kecil untuk Sahabatku. Nah, adik-adik, sesuai dengan judulnya, bingkisan ini akan kita berikan kepada anak-anak sekolah minggu yang sedang membutuhkan. Nah, bingkisan kecil ini dapat berupa bingkisan dan kartu ucapan. Untuk bingkisan sendiri itu seharga 25.000 ya adik-adik. Dan untuk kartu ucapan itu langsung dibuat oleh adik-adik semua, mulai dari kelas batita, balita, kecil ataupun besar. Untuk batas pengumpulannya pada hari Senin 22 Maret 2021 ya. Seperti yang adik-adik ketahui, kartu ucapan yang adik-adik buat akan dikirimkan kepada adik-adik yang membutuhkan. Oleh karena itu,
kartu ucapan adik-adik harus dikirimkan langsung ke gereja. Nah, adik-adik nggak usah khawatir. Adik-adik bisa memberikan kartu ucapan adik-adik kepada papa dan mama. Jadi, papa dan mama bisa membantu untuk mengirimkan kepada Korsek ataupun ke gereja. Nah, tadi kita udah bicara lomba, kita udah bicara baksos, kita juga akan merayakan ibadah perayaan Paskah Pelkat PA. Nah, adik-adik, ibadah perayaan ini akan ada pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 di YouTube Pelkat PA GPIB Maranatha Bandung. Nah, nanti di ibadah perayaan Paskah kita akan banyak rangkaian acara yang menarik, yaitu seperti drama Paskah, drama boneka, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, jangan sampai terlewat ya adik-adik, catat tanggalnya ya. Nah, adik-adik, untuk informasi selengkapnya, adik-adik dapat melihat pada pamflet yang akan di-share oleh kakak kelasnya masing-masing ya. Di pamflet itu sudah terdapat ketentuan lomba beserta informasi lengkap mengenai baksos. Jadi adik-adik tunggu ya. Namun, jika masih ada adik-adik yang kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan terkait rangkaian acara kita, yaitu lomba, baksos, sampai ibadah perayaan, boleh banget adik-adik bertanya langsung kepada kakak kelasnya masing-masing, atau adik-adik dapat menghubungi Kak Desi dan Kak Friska. Adik-adik, Itu tadi pengumumannya ya, Kasil ya. aduh, disimak kan adik-adik? Iya. Kasil udah mau selesai lagi nih. Kita udah mau berpisah ya adik-adik ya. Cepat sekali ya, kita tiba-tiba udah selesai lagi. Oke, tapi adik-adik jangan lupa ya, tadi firman yang sudah kita dengarkan ya, harus diingat ya, dan dilakukan setiap hari ya. Tentang apa? Nabi Esra, Nabi Esra ya. Gampang ya, Gampang belajar firman Tuhan, caranya harus rajin baca Alkitab ya. Kemudian dilakukan, setelah dilakukan diajarkan atau biarkan perbuatan kita dilihat orang Cerita kita ya, sebagai cara kita mengajarkan firman Tuhan. Oke, kasih. Kalau kita tutup ibadah kita hari ini ya. Iya. Ya, kita nyanyi ya, Kak? Iya, kita mau nyanyi lagu Yesus menginginkan Daud. Ya. Oh, sebelumnya semuanya lagi berdiri. Terakhir ya, Semangat berdiri ya. ya sambil nyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, Manis dan sopan. manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Iya, adik-adik, yuk kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan
kalau kami boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Terima kasih, kami mau belajar untuk seperti Nabi Esra yang setia untuk mempelajari firman Tuhan, melakukannya setiap hari, setiap saat, dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu untuk melakukan setiap firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami semua akan pulang, kami semua akan kembali kepada aktivitas kami, biarlah Tuhan yang tetap memberkati kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang singkat ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu saja. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Wah, Kak Desi. Selesai. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu kasih. Selamat hari Minggu Kak Desi. Sampai ketemu lagi semuanya. Dadah.